Bahkan mohon maaf saya sampaikan dalam forum ini, tadi juga saya sampaikan kepada Pak Kasat, ya, saya lakukan tabayun kepada yang pakai jaket, ya, mengatasnamakan sebuah majlis. Saya sudah datangi majlisnya. Saya sudah datangi majlisnya bahwa beliau yaitu Kiai Muhyiddin Hasbi atau kita kenal dengan Kiai Sebret. Beliau menyampaikan dan mengakui bahwa salah satu yang pakai jaket itu jamaahnya, tapi sudah tidak aktif, pengakuan beliau. Saja tadi malam dapat kabar ya dari pihak Polres, tentu kami tidak akan datang ke sini. Itu yang perlu kami sampaikan. Maka kedatangan kami ke sini sekali lagi mohon pada Bapak Kapolres, karena peristiwa itu, kejadian itu di wilayah hukum panjenengan sebagai Kapolres Karawang, ya, untuk sekali lagi tidak menunda-nunda. Apalagi saya dengar kehati-hatian jangan sampai terjadi seperti kasus Pina yang ada di Cirebon. Ini berbeda, ya. Ini berbeda. Di medsos sudah sangat viral siapa salah satu pelakunya. Ya, bahkan mohon maaf saya sampaikan dalam forum ini, tadi juga saya sampaikan kepada Pak Kasat, ya, saya lakukan tabayun kepada yang pakai jaket, ya, mengatasnamakan sebuah majlis. Saya sudah datangi majlisnya. Saya sudah datangi majlisnya bahwa beliau yaitu Kiai Muhyiddin Hasbi atau kita kenal dengan Kiai Sebret. Beliau menyampaikan dan mengakui bahwa salah satu yang pakai jaket itu jamaahnya, tapi sudah tidak aktif, pengakuan beliau. Ya. Bahkan hari berikutnya salah satu, ya, dari ex FPI tersebut datang ke rumah saya dan beliau menyampaikan bahwa beliau juga berangkat dari Bekasi ke Karawang, ya, dari Bekasi ke Karawang dan ada di lokasi. Ya. Cuman dengan mengedepankan alat, ya, saya kagak hubungi pihak polisi karena saya masih beri ruang mereka untuk etikat baik, ya, pelaku-pelaku itu. Tapi sampai dengan tadi malam saya beri waktu mereka untuk menyampaikan etikat baiknya. Tentu kami sangat awalnya membuka diri, ya, kita selalu mengedepankan surah bainahum. Tapi hari ini sekali lagi saya atas nama PCNU Bekasi, ya, sudah tidak ada kata musyawarah atau mediasi kepada mereka yang berbuat zalim. Proses secara hukum sebagaimana mestinya, dan sekali lagi kami tidak akan memberi maaf, ya. Silakan diproses secara hukum. Maka kami mohon kejelasan ini Pak Kapolres, ya. Kami mohon kejelasan kalau perlu hari ini sudah ada penangkapan dari pelaku-pelaku itu. Kalau tidak, mohon maaf, kami akan bawa ya kasus ini ke Polda Jabar. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Untuk kegiatan ini, saya sebagai Kapolres alhamdulillah saya tidak ya, bisa dan di sini saya sampaikan yang disampaikan beliau tadi, kehati-hatian kita itu penting. Kami jadi sebenarnya ini kurang bagus sampai karena kalau kami sampaikan ini bisa bocor ke sana dan bisa bocor ke sana. Nanti kalau masalah teknis kita bisa apa yang kami lakukan. Yang jelas kami besok, ya, kami sudah melakukan panggilan beberapa orang untuk datang besok. Hari Senin kemarin kami sudah menerima panggilan untuk datang hari Kamis besok. Nah, besok apa yang terjadi itu akan kita lakukan lagi di data selanjutnya. Masalah teknis ada apa di balik itu kita bicara bertiga. Karena kalau sampaikan di sini bisa bocor ke sana nanti malah merugikan kita apa yang kita lakukan. Jadi sampai tadi pagi sampai sekarang pun kita masih di lapangan. Apakah kita puas dengan satu orang pun tidak? Itu maksud saya. Ya, jangan sampai kita puas cukup berpuas satu. Kalau kami nggak puas dengan satu. Sekarang jadi berdasarkan apa yang di TKP itu kan kita lihat kan bukan cuma satu. Nah, biarkan kami bekerja untuk mengurai yang lain. Itu maksud saya. Kenapa kami selama ini tidak terlalu banyak unggar-unggar? Tapi kami bekerja. Ya, kami bekerja. Kehati-hatian kami di sini penting. Kenapa? Jangan sempat nanti kita terburu-buru
sia-sia di belakang dalam arti pasti ada perlawanan. Yakin kan pasti ada perlawanan. Tentunya mereka tidak akan dia pasti ada perlawanan. Secara hukum maksud saya ya, secara hukum. Nah ini yang kita antisipasi. Makanya perlu prinsip kehati-hatian supaya kita tidak sia-sia. Kalau dibilang mungkin yang saya katakan agak mungkin anggota saya mungkin lebih. Gimana ya? Kemarin itu ada satu orang yang itu meja sampai kenapa kita nggak tangkap komandan? Sama ini. Kenapa nggak tangkap komandan? Kita siap tangkap itu. Maksudnya tidak waktu. Kalian harus jangan sempat kalian nanti di belakang ada perlawanan. Kita sibuk ngusik itu bukan ngusik perkara ini, jadi terpecah konsentrasinya. Itu yang saya sampaikan kemarin. Barangkali saya. Jadi anggota saya mungkin lebih emosi karena apa? Dia yang bersentuhan langsung anggota saya. Jadi dia tuh greget anggota saya ini. Kenapa sih kita nggak bisa? Gitu. Anggota saya greget banget. Jadi mungkin kalau dibilang emosional, anggota saya mungkin lebih emosional, cuma sadar gitu. Lebih emosional anggota saya. Karena pengen. Kenapa sih kok lama sekali gitu? Tapi kita mencoba redam, jangan sampai upaya kita sia-sia. Itu yang saya nanti Mas Radri sampaikan. Kalau saya sampaikan, khawatir saya nanti sampai ke pihak sana malah melemahkan posisi saya yang konstruksi yang sudah saya bangun. Ya itu maksud saya. Insya Allah kita tidak diam kok. Saya katakan sekali lagi, saya turun terus pagi siang malam saya nggak baca dinas. Ya hari kemarin terakhir saya baca dinas. Saya nggak pernah baca dinas lagi setelah dia. Saya nggak pernah baca dinas lagi. Karena saya langsung turun ke lapangan. Sampai tadi pagi kita jalan ini, sekarang pun saya balik lagi. Jadi percayakan sama kami, ini bukan masalah kami lambat, tapi ada prosedur hukum yang kita lewati, bukan masalah kami lambat. Apa itu nanti kita bisa jalan juga. Khawatir nanti kalau gitu. Insya Allah kami nggak diam. Ada progresnya ada kok. Setiap hari itu progresnya ada. Setiap hari. Itu demikian. Mungkin ada lagi Pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum saya dipercaya organisasi kalian gerakan pemuda Ansor. Saya selaku kepala satuan merasa sakit. Buat kami mewakili kepentingan yang lain. Allah masih mendapatkan anak buah saya, Pak. Baju. Kemudian, Pak. Kami santri, Pak. Mas Said kami santri, Pak. PKI mati sama kami, Pak. Apa mau terjadi seperti itu lagi? Kami yang ambil, Pak. Bukan ditembak, Pak. Digorok. Digorok. Jangan anggap kami udah berani, Pak. Capek saya, Pak. Ini kapan harus saya? Sakit. Diinjek-injek. Bukan maling. Bukan maling. Saya kan ditonjok. Dipukul. Negara apa ini? Sakit ada perintah terhadap kami. Taat patuh hukum pada aturan yang ada di Republik Indonesia. Astagfirullahaladzim. Ada beberapa faktor juga memang tetanggaan dengan anggota kami. Masih sabar. Tapi sampai kapan tangan saya, mulut saya masih bisa menahan anak buah saya, Pak. Anggota saya, gak kuat saya, Pak. Gak kuat. Saya masih bertanggung jawab dengan tidak mematikan handphone saya. Masih saya jawab satu persatu. Menjalin koordinasi yang baik dengan Polri yang selama ini memang sudah berjalan dengan bagus. Berharap saya pulang dari sini sudah ada jawaban, apa tersangka sudah ada. Bahkan laporan juga memang dari salah satu yang mengeroyokkan memang sudah ada laporan di sini. Jelas.
Apalagi mengungkapkan hati saya. Kami memperhatikan anak buah kami, Pak. Anggota kami berperbuatan hati silahkan. Betul kan para pimpinan. Karena kami organisasi yang terkoordinir, bukan organisasi gerombolan. Jelas. Tidak pernah betulin. Yang coba-coba ya. Yang besar dari itu ulang. Kami melawan PKI, Pak. Ini lagi cuma sebuah kecil. Mengatasnamakan agama. Apapun itu. Injak-injak anggota kami pakai kain sarung. Masya Allah. Praktis. Untuk Pak Sekretaris Partai, mohon maaf, mintakan sakit hati saya. Kalau sekretaris kami dari kesehatan mau tidak kagak, saya tetap saya maafkan, Pak, tapi tidak kami lupakan. Jangan lawan kasus itu sampai pengadilan, kami akan kawal. Lawan. Siap. Selamat. Kami tidak bisa melawan, sangat-sangat bisa. Sangat-sangat bisa. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Kapolres Sulawesi Jalan, saya hormati Baru Pak Lima, Kawan, terima kasih kepada agar kemudian menjadi korban Kiai Ihsan dan Pansel Bekasi itu menjadi sakit ya pada Bekasi. Tapi ini menjadi sakitnya keluarga besar Nahdlatul Ulama se-Indonesia. Banyak sekali telepon, pangkalan, pengaduan, kemudian apalagi Jawa Barat untuk siap membantu dalam pengawalan kasus ini. Alhamdulillah dengan tabayun kita masih bisa melakukan proses yang dilakukan oleh teman-teman Karawang dan Bekasi yang akhirnya kita hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Kapolres. Paling tidak ada gambaran atau ada jawaban dari Bapak Kapolres sepertinya kapan pelaku itu bisa menjadi tersangka agar kami menjadi tenang. Sekalipun secara teknis tidak harus diungkapkan di sini, tapi Pak Kapolres bisa mempunyai gambaran agar kami pun tenang bahwa yang bersangkutan akan menjadi ditetapkan tersangka dan ditahan pada hari ini atau kapan seperti ini, agar ini menjadi peredam buat kami, karena ini sudah nyaris nanti jam 9 itu 4 kali 24 jam. Mungkin itu Pak Kapolres tambahan dari saya. Terima kasih. Jadi seperti yang kita jelaskan tadi bahwa kita sudah mengirimkan surat hasil pertama besok dan sudah diterima oleh keluarga, sudah terima langsung. Sudah terima langsung, ada beberapa saksi kita panggil besok. Sudah besok Kayak panggilan ya, bukannya ini ya. Tapi bisa ngomong di sini. Kita besok tadi besok apa hasilnya kami upload lagi. Nanti strategi kita ngobrol di belakang apa hasilnya nanti kita upload lagi. Ininya kami tidak akan diam. Kalau saya katakan tadi, kalau bilang semua sistem anggota saya mau dimasak sama anggota saya sudah hari Senin kemarin sudah pukul meja. Ya kenapa sih
Tapi itu yang saya katakan tadi, ada prosedur yang harus kita lewati. Nah, jadi bukan kami diam lama sekali, bukan kami tidak bekerja. Setiap hari, sepagi siang sore kami terus bekerja. Dan terus alhamdulillah ada hasil plus terus setiap hari. Nah, itu yang kita harapkan. Kami sekali bekerja langsung gitu. Daripada kami buru-buru dari awal, nanti telah bikin heboh, kami sibuk ngurusin hebohnya, bukan ngurusin perkaranya sebenarnya. Kekhawatiran kami itu. Ya, bukan kami lambat, bukan kapan. Insya Allah besok akan kami kabari. Ya, apapun hasilnya besok kami kabari. Karena saksinya datang besok, gitu. Kita panggil besok. Demikian dari saya. Terima kasih. Ya. Ya, oh ya, ya. Ya. Terima kasih waktunya, mohon waktunya Pak Kapolres. Perkenalkan saya Wakil Ketua PJNU Kabupaten Bekasi, tidak mengundang dan saya sudah advokat, artinya saya memahami apa yang dijelaskan oleh Pak Kapolres. Ada menyangkut karena saya juga suka lawan kepolisian kan kalau berkaitan dengan tersangka, ada proses-proses yang memang harus diikuti. Kenapa Senin, kenapa Kamis, RB-nya semuanya kita memahami. Artinya seperti itu. Tapi setidaknya mungkin secara teknis dan hal-hal yang Pak Kapolres lebih tahu dibanding kita sekalian untuk mengamankan proses prosedurnya. Bisa nggak kira-kira